يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك للذنب يستغفرون الله أستغفر الله رب أستغفر الله من سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله ولا قوة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak sebut nama. Kita semua insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya agak terlambat, makanya duduk di belakang. Tidak duduk langsung di sini karena biasanya sebelum kajian itu ada dibagikan basket. Kalau kami di Inggris gitu biasanya basket namanya. Keranjang. Bagi keranjang. Biasanya kalau di sini duduk saya tak kebahagiaan sedekah. Jadi duduk di situ supaya kalau ada lewat keranjang itu bisa saya masukkan. Orang ni tak mau ustaz tu masuk surga lewat sedekah. Maunya ustaz tu masuk surga lewat ilmu saja. Jadi saya duduk di situ supaya dapat jatah sedekah, bisa bersedekah juga. Lain kali besok, walaupun ada di depan ni, ada ustaz di depan ni, lewatkan juga keranjang tu. Gitu maksudnya. Jadi kalau ada ustaz-ustaz yang setelah saya nanti, kenapa kasih saya sekeranjang ni? Itu pesan Ustaz Zul Henry bilang, gitu saja. Tambah lagi, Bapak Ibu sekalian, hari ini masuk kita puasa yang kelima. Betul Bu ya? Kelima ya? Keempat. Rasa-rasanya dah 5 dah. Keempat. Karena tadi malam saya tak ceramah, makanya saya tak ingat hari ini hari keberapa. Biasanya kalau ingat ceramah, saya 3 hari libur. Jadi kalau terus tiap hari ceramah, kita kadang kurang fit badan. Ibu-ibu alhamdulillah segar nampaknya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Bapak-bapak sehat Pak ya? Alhamdulillah. Walaupun mungkin ada yang belum sahur atau tak sahur. Kalau sempat bapak-bapak ni tak sahur, berarti salah ibu-ibu. Yang udah beristri berarti salah ibu. Berarti Pak itu kode udah boleh diganti.
Onderdil udah mulai rusak. Jangan marah, Bu. Ini bumbu-bumbu ceramah saja. Jangan masuk hati. Saya yang tidak beristri saja tak masuk hati. Belum lagi, insya Allah. Berapa tahun saya Ramadan ini tetap sendiri. Alarm lah yang menemani. Agak terlambat sahur tadi, makanya berangkat dari rumah pas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru berangkat. Kali ini saya tak tidur di tempat kawan yang sekitar Panam ni. Saya dari Arengka 1 sana, SKA ke sana lagi. Dalam hadis, idza dakhala Ramadan, kalau masuk Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Kita tahu tu dah. Ini ulang kaji aja sebetulnya. Khusus Ramadan ini ulang kaji. Yang duduk atas tak merasa tinggi, yang duduk bawah tak merasa direndahkan. Berceramah tak merasa menggurui, yang mendengar tak merasa digurui. Sama-sama kita mengamalkan. 1 derajat, tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Sama-sama. Apalagi yang mendengarkan ceramah saya ni rata-rata di atas umur saya, atuk saya, mamak saya, pakcik saya. Jadi yang mulia tu yang mendengarkan dengan umur yang lebih dari saya, dengan ilmu yang jauh lebih luas dari saya, dengan pengalaman yang jauh lebih banyak dari saya, tapi mau berkenan mendengarkan ceramah yang bawah, jauh di bawah Bapak Ibu sekalian. Berangkat tadi dengan keyakinan bahwa Allah Ta'ala membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Lewat Arengka, bang, setan ini ada lagi rupanya. Belum azan bang, belum imsak, kata dia. Imsak dari mana? Orang dah azan. Ternyata yang sufidat, yang dibelenggu itu syayatinul jin. Setan-setan dari golongan jin kalau harfiahnya. Tapi syaitan-syaitan dari golongan manusia belum lagi dibelenggu dan tak akan dibelenggu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengusik-ngusik hati manusia. Siapa tu? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya jubah saya banyak, Pak. Warna putih ada, warna hitam ada, warna merah ada, warna macam-macam. Tapi saya tengok video ceramah saya di Muhajirin, 2 kali saya ceramah. Ternyata jubah pakai baju hitam lebih gagah nampaknya. Gitu. Saya bongkar lagi yang telah terpakai sebelumnya, pakai baju warna hitam. Nampak gagah aja lah. Sedang gagah tak laku-laku, apalagi tak gagah. Gitu. Jadi saya pakai baju ini lagi, warna hitam dia, tapi alhamdulillah masih bersih nampaknya. Itu gunanya hitam tu. Maka yang maskernya hitam hati-hati. Itu tak berapa lama tak berganti agaknya. Tapi saya yakin yang pakai masker hitam hari ini insya Allah tetap bersih dan terus berganti nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang Ramadan ini ada beberapa amalan, ada beberapa sebutan untuk Ramadan. Yang paling masyhur Syahrus Shiyam, tidak perlu kita pertentangkan lagi. Kita semua dah tahu Syahrus Shiyam, bulannya berpuasa. Ya
ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Kalau bisa selama Ramadan ni, ayat ini harus hafal kita sebetulnya. 183, 184, 185. Kalau bisa imam, tak apa-apa. Diulang-ulang tak apa-apa. Setiap zuhur, setiap maghrib atau setiap isya, ayat itu harus pakai. Berharap kita, jamaah kita hafal. Dia kalau diulang-ulang sama imam biasanya hafal. Alhamdulillah, bah saya selama hidup saya tak pernah menghafal sabbihis. Jadi menyebut nama surat itu selain namanya yang ma'thur, bisa juga di awal ayatnya. Nama suratnya Al-Ikhlas, betul. Panggilannya Qul Hu. Makanya nama suratnya Al-Muluk, panggilannya Tabarak. Baca surah Tabarak. Jadi menyebut surat dengan ujung ayat itu boleh. Jadi nama lain dari surah Al-Ikhlas, surah Qul Hu. Nama lain dari surat An-Nasr, Idza Jaa. Betul tuh, Pak? Dalam hadis begitu bunyinya. 3 laki-laki menghadap kepada seorang laki-laki, ingin melamar seorang perempuan yang cantik jelita. Ini cerita saya sebetulnya. Dalam hadis bercerita, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Wahai bapak-bapak, wahai ayah-ayah, kalau datang kepadamu laki-laki, 2 syaratnya. Pertama, baik agamanya. Kedua, baik akhlaknya. Tak dapat baik agama, baik akhlaknya. Apalagi dua-duanya baik. Hitam berkopiah, hitam berpakai kacamata, lebih baik lagi. Jangan ke saya, banyak lagi yang baju hitam. Banyak lagi sebetulnya. Ciri-ciri tanda baik agama, salah satu, banyak cirinya. Klarifikasinya banyak. Cuma setidak-tidaknya baik agama ya, itu terletak pada baik. 3 laki ini diujilah. Pak, saya mau melamar anak bapak. Nama siapa? Nama saya An-Nas, Pak. Oh, kalau begitu coba baca surah An-Nas. Oh, bacalah surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Hafal sampai habis. Minal jinnati wan nas. Bagus, masuk kriteria. Yang kedua, nama siapa, Dek? Saya ingin melamar juga, Pak. Nama saya Nasri. Oh, kalau Nasri baca surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sampai innahu kana tawwaba. Bagus, lulus seleksi. Yang ketiga ditanya, nama siapa, Pak? Adik siapa namanya? Nama saya Ali Imran, Pak. Gemeterlah dia kan. Ali Imran panjang tuh. Tapi biasa dipanggil Kulhu, Pak, kata dia. Dari nama dia Ali Imran, tapi kata dia takut diuji Ali Imran semuanya, dibilangnya, tapi panggilan saya Kulhu, Pak, katanya. Kulhu Allah. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwa Syahrus Siyam itu bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi panggilan pertama bagi orang beriman. Saya beda dengan ustaz-ustaz yang lain, kadang pakai buku dia.
pakai ini, karena dia berbagi sanad mengkhatamkan kitab. Saya ini rasa-rasanya belum layak lagi untuk mengkhatamkan kitab. Rasa-rasanya belum layak lagi memberi sanad kepada Bapak Ibu sekalian. Karena ilmu saya masih sedikit, jadi yang sedikitnya lah bagi dulu. Dipanggil orang beriman karena kayaknya yang mampu untuk melaksanakan puasa itu hanya orang beriman. Kayaknya begitu. Karena banyak amalan-amalan yang tak bisa dilakukan hanya sekedar Islam. Banyak amalan-amalan di dalam agama kita yang hanya bisa dilaksanakan, dipercaya dengan iman. Satu contoh, kajian sebelumnya Isra Mi'raj. Tak mungkin kita bisa mengimaninya kalau pakai otak saja. Tak mungkin kita mempercayainya hanya dengan logika saja, tak mungkin. Apalagi zaman dulu yang tak ada pesawat. Dia mesti iman. Kalau tak pakai iman, tak bisa beriman, tak bisa percaya. Makanya balik dari Isra Mi'raj terbagi dua. Ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang percaya, ada tidak. Yang tak percaya, yang tak beriman, ya golongan Abu Jahal, Abu Lahab. Di Indonesia ni ada namanya Abu, tuan lah tu, saya tak berani bilangnya. Ada yang beriman sama dengan puasa ni. Puasa ni ada untuk orang beriman saja. Bayangkan, siapa menjamin bapak ibu masih puasa? Tidak ada. Kita sendiri. Siapa yang menjamin? Adik-adik ni banyak yang dia berkumur 3 kali, yang dibuang 2 saja. Satu lagi tak kemana larinya. Saya dulu sekolah begitu Pak. 1, 2. Mana satu lagi? Hilang. Kemana larinya? Lah perut. Berkumur-kumur ini dalam mazhab Syafi'i boleh sampai zawal. Jadi mulai hari sekarang ni kumur terus-terus nak bawah. Sampai tengah hari, habis itu baru makruh mazhab Syafi'i. Dia boleh juga sikat gigi boleh. Cuma jangan pakai pasta. Dan pakai pasta itu lain pula hukumnya. Apalagi pastanya stroberi. Itu kodamnya. Akhirnya bukan gosok gigi. Jadi boleh sampai, tapi mazhab yang 3 mulai start azan subuh itu sudah dimakruhkan. Mazhab yang lain. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menahannya hanyalah iman. Itu letaknya, maka dipanggil orang beriman. Air yang masih segar, jus alpukat. Kalau sekarang belum terasa sedapnya, karena baru sahur. Jus alpukat itu sedap, halal, halal. Boleh diminum? Tak boleh. Apa yang melarangnya? Iman. Kapan baru halal? Lepas maghrib. Nasi goreng, mie goreng halal, halal. Boleh dimakan? Tak mau. Apa yang melarangnya? Iman. Kapan baru boleh dimakan? Lepas maghrib. Istri bapak halal, halal. Boleh disentuh? Tak mau, karena ada iman. Kapan baru halal? Lepas tarawih. Jangan lepas maghrib, cepat kali. Awak nak mandi lagi. Lepas tarawih. Tapi ada juga orang yang lepas maghrib, banyak. Sahabat Nabi berbukanya, salah satu sahabat Nabi pernah ia berbuka dengan istrinya. Bukan makan dengan istri, maksudnya bersenggama dengan istrinya ketika berbuka. Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tapi tak tiap hari. Ada pernah beliau membuktikan bahwa boleh berbuka puasa dengan istri. Kalau saya istri tak ada, makan seorang aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah,
Setelah dipanggil beriman, ujung-ujungnya takwa. Berarti ada step ke atas tuh seharusnya tuh. Tuh 2, 3 sampai ke atas. Dengan artian orang yang berpuasa itu semakin hari pasti semakin baik. Kalau semakin menurun, nah berarti tak sampai level takwa tuh. Sama-sama gitu nih, tak ada yang merasa lebih. Sama-sama kita. Makanya kalau ada orang tarawih malam 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, 11, 12 tak pernah nampak batang hidungnya lagi, berarti step ke atas ini ada. Dia mesti stepnya ke atas hingga berujung kepada takwa kepada Allah. Cara meningkatkan ketakwaan itu syahrul qiyam. Menjadikan Ramadan itu syahrun, bulan. Qiyam berdiri, bahasa Arab. Artinya lebih banyak berdirinya. Berdiri untuk apa? Untuk salat. Untuk ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupkan malam Ramadan hatta tawarramat qadamahu, sampai bengkak kakinya. Rasulullah tu. Tapi saya tengok betis-betis bapak ni bengkak juga nampaknya. Ibu tak nampak. Ya bengkak karena asam urat atau karena solat saya tak tahu. Yang penting bengkak saja. Diharapkan dari Ramadan tu bengkak kaki, tapi yang terjadi bengkak mata. Pagi tidur, siang tidur, maghrib tidur, malam tidur, modom terus. Nah, ini modom nih bahasa orang Batak biasanya. Tidur yang dikerjakannya tiap hari. Yang bengkak seharusnya kaki karena banyak qiyamnya. Tarawih qiyam lagi. Makanya di salat tarawih, di salat-salat di bulan Ramadan, kalau panjang imamnya jangan salahkan imam. Karena syahrul qiyam, bulan berdiri. Saya berkali-kali saya cerita bagaimana makmum ni tak suka imam ni banyak panjang ayatnya. Ialah kalau seandainya salat maghrib tahan dia. Kalau zuhur Allahu Akbar. Lama imam tu biasanya makmum di belakang tu kasih kode. Ada pak gitu pak. Saya sering jadi imam pada gitu. Memang betul membaca sir dalam mazhab Syafi'i biqadri ma yasma'u li nafsihi, biqadri ma yusma'u li nafsihi. Sir yang dibaca menurut mazhab Syafi'i setidaknya kadarnya bisa didengar oleh diri sendiri, tapi niatnya memang untuk baca, bukan hanya untuk menegur imam. Dia kalau bilang seakan-akan bilang sama imam, aku dah selesai baca Fatihah ni dah, kalau mau rukuk, rukuklah sekarang. Begitu. Hati-hati, itu bisa batal. Bisa batal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, syahrul qiyam, syahrul siyam, ada ketergantungan, ada kebersamaan, ada ikatan antara syahrul siyam, syahrul qiyam. Antara puasa dengan salat ada kebersamaan, ada kesamaan, ada tali ikatan. Hikmah puasa terdapat di hikmah salat. Seluruh hikmah puasa itu ada dalam salat. Itu makanya orang yang tak bisa puasa boleh diqadha. Tak mampu diqadha, difidyahkan. 1 mud 1 harinya. 1 mud itu berapa Ustaz? Kira-kira 7 on lah. Walaupun sebagian mazhab Syafi'i mengatakan, jumhur ulama 6 on 20 gram. 6 on 20 gram. Tapi sebahagian mengatakan 7 on lebih kurang lah, 7 on. Jadi dikasih beras 7 on kepada fakir miskin 1 harinya. Bagi siapa itu? Bagi yang tak mampu puasa karena sakit,
Yang kemungkinan sakitnya tak sembuh-sembuh. Yang kedua karena tua, renta, tak mungkin lagi puasa. Orang macam ini Pak, tak usah tunggu selesai Ramadan. Satu hari keluarkan, satu hari keluarkan, satu hari keluarkan. Kasih fakir miskin. Oh, aku mau dimasak Ustaz biar senang orang tu makannya. Boleh. Boleh. Satu hari satu mud. Satu hari satu mud. 1/4 dari zakat fitrah. Berapa kita keluarkan zakat fitrah? 1/4-nya itulah satu mud. Karena zakat fitrah itu 4 mud. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada talian antara puasa dengan Ramadan. Puasa artinya menahan lapar dan dahaga, dan dari segala yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu makna puasa. Jangan pula maknanya mulai terbit matahari hingga terbenam matahari. Bukan. Bukan terbit matahari, terbit fajar. Kalau terbit matahari masih boleh makan kita sekarang. Karena matahari itu terbit, syuruk namanya. Nah, jadi terbit fajar, masuk waktu subuh. Makanya imsak itu masih boleh makan. Mengapa disebut imsak? Ya cocoknya imsak. Tak mungkin pula kita bikin namanya wudu. Nah cocok. Tak mungkin pula kita bikin namanya tayamum. Yang cocoknya menahan, mulai menahan. Bahasa Arab menahan imsak. Kan cocok. Maka setelah imsak ibu, sekarang imsak kalau tak salah jam 4:45 ya. 4:44. Berarti 45 masih boleh makan. 46 masih boleh makan. 47 masih boleh makan. 50 masih boleh makan. 53 masih boleh makan. 54 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang di mulut dikeluarkan. Yang di mulut, jangan di sini. Kalau di sini keluarkan muntah kita. Jadi yang mulut keluarkan. Kumur, keluarkan. Tidak boleh dimakan walaupun sedikit, tidak boleh. Menahan dari makan dan minum terbit fajar hingga terbenam matahari. Salat. Ternyata salat itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga. Dalam salat tidak boleh kita makan, Pak. Bayangkan kita malamnya sebelum Isya, antara maghrib dengan Isya kita makan gulai baung, sambal podeh patin, makan. Setelah makan sedap sama jiran tetangga nama sahabat, salat Isya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba terasa daging baung di giginya. Baung ni, kira-kira begitulah. Baung. Ini mau baung ni diapakan waktu solat ni? Dimakan, batal solat. Dikeluarkan, sayang. Ini daging baung ni, bukan daging biasa. Payah carinya, sekilo mahal. Ya karena kita dalam solat mesti dibuang. Nah, itu hebat solat tu. Jangankan yang besar, yang kecil pun tak boleh dimakan. Ingat buangnya jangan ke depan. Kalau ada sesuatu yang mau kita keluarkan, jangan buangnya di depan. Buangnya sebelah kiri. Tapi jangan ke muka kawan. Itu ini. Makan. Bau, aku tahu ni siapa bau ni. Aku tahu. Jadi buangnya ke bawah. Tapi sekarang ini dah pakai masker, buangnya ya ke agak ke sini enggak apa-apa. Ini pakai masker. Sedapnya pakai masker nih. Boleh solat pakai masker, itu boleh. Jangan sibuk lagi udah itu dah selesai pembahasan ulama sebetulnya kemarin itu dah. Enggak usah lagi dipermasalahkan. Oh, mazhab Syafi'i ini tak boleh, Ustaz. Iya, mazhab Syafi'i, mazhab lain boleh. Bahkan yang tak boleh di mazhab lain pun ada kajian khusus untuk kajian sekarang nih.
Kita kan tidak, masalahnya kita bukan di masa normal. Dalam masa abnormal, tidak normal. Jadi kalau pakai masker, yang tak pakai masker silahkan sholat di rumah. Marah nanti pengurus, karena pengurus itu syaratkan dia pakai masker. Kira-kira saya tak setuju Ustaz pakai, silahkan begini, tidak apa-apa, santai. Sholat. Tapi hargai pengurus menyuruh kita bawa masker, hargai. Mau pakai tak pakai silahkan. Saya tak pakai, taruh sini aja. Menghargai orang lain. Saya pribadi Pak kurang percaya corona nih. Saya pribadi tak percaya corona nih. Alhamdulillah tak pernah kena corona. Dan jangan pula kena Pak. Itu aja. Tapi setidak-tidak percayanya saya dengan corona, saya tetap pakai masker. Apa sebab saya pakai masker? Menghargai orang yang percaya dengan corona. Oh, itu letaknya. Menghargai orang yang percaya dengan corona. Oh, sekarang nih Pak, kalau dulu yarhamukallah, itu. Kalau sekarang astagfirullah. Bukan. Seharusnya dalam hadis itu begitu. Fasammithu itu alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah. Kalau ibu-ibu ni macam lari dia. Ada kesamaan antara qiyam dengan siyam. Di mana letaknya? Menahan lapar. Jadi orang yang puasa sejatinya melatih, menanamkan hikmah puasa dalam hatinya. Ternyata tidak hanya menahan lapar dan dahaga dalam salat, menahan gerakan. Oh, nak bilang sembarang gerak, nak boleh. Nak boleh. Geraknya diatur. Mau ke depan begini, kamu ke samping begini. Kalau gatal, begini cara mengaruknya. Gatal tangan kita, Bu. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya, itu bisa menggerakkan bahagian ini saja, yang tidak membentuk udhun, satu anggota badan. Ini kan satu anggota badan, ini tangan namanya. Jadi nggak boleh gerak satu anggota nih. Jadi kalau gerak bahagian dari anggota badan nih, ini boleh. Oh. Allahu Akbar, nyamuk sini. Gatal. Boleh. Nggak boleh begini. Ada kaedahnya. Ada ketentuannya, tidak bisa sembarang gerak. Kami di Mesir lama sekolah, tanyalah orang-orang di Mesir tuh. Orang-orang Indonesia yang di Mesir. Orang di Mesir tuh kalau sholat, geraknya ya Allah ya Rabbal Alamin. Parah. Ibu-ibu yang pernah umrah, bapak-bapak yang pernah sholat Masjid Nabawi, tengok. Allahu Akbar. Dimainnya HP itu. Yang pernah umrah, saya tidak pernah. Ini ke masalah ini saya tak bohong, betul. Bahkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dibikinnya gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, supaya tahu sedang sholat. Parah. Lebih parah lagi, dia bawa tisu. Saya cerita bagaimana, entah dia tak tahu tak macam mana. Dia bawa tisu. Jadi tiba-tiba mungkin dia flu. Dia ambilnya tisu di situ dia buang. Buat lagi. Gerak macam itu tak boleh. Ya, dalam salat tidak hanya menahan lapar dan dahaga, menahan gerakan. Makanya tidak boleh kalau kita salat Allahu Akbar. Ini kita bercerita Syahrul Qiyam, makanya saya banyak menjelaskan tentang salat. Allahu Akbar. Ibu salat atau bapak salat di rumah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masuk tamu dari depan, dari pintu, atau tetangga yang dikenal. Assalamualaikum Pak. Bapak sedang salat. Ar-Rahmanir Rahim.
bapak nampak dia, dia nampak bapak. Maliki yaumiddin. Iya, artinya masuklah, duduk situ. Boleh itu enggak? Enggak boleh. Geraknya diatur. Gerak diatur, tak boleh makan, bacaan pun diatur. Enggak boleh kita sembarang bicara. Bahkan menegur imam kalau salah bacaannya. Wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Niat yang menegur mesti baca. Kan gitu. Niatnya membaca, bukan niatnya menegur imam. Oh, luar biasa. Harus ada dalam hati, niat ingin membaca sebetulnya. Ya bertepatan pula dengan imam salah. Wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Ya betul. Jadi ada niatnya untuk menegur dengan landasan membaca, bukan hanya sekedar interaksi sama imam. Berarti dalam solat lebih hebat, lebih ampuh daripada puasa. Karena ketentuan puasa sedikit, ketentuan solat banyak. Itu makanya banyak orang yang mampu puasa belum tentu mampu salat. Banyak yang kuat puasa belum tentu kuat salat. Banyak yang melaksanakan puasa tapi sedikit yang mendirikan salat. Mengapa? Karena ternyata salat itu lebih berat dari hanya sekedar puasa. Tapi yakinlah, orang yang rajin salat, yang rutin salat akan rutin puasa. Mengapa? Karena ada hikmah puasa setelah dihimpunnya di dalam salatnya. Telah dihimpunnya, maka kita latih di Ramadan ini bukan hanya latih puasanya, latih salatnya. Karena puasa berhenti sampai 30 Ramadan. Kalau salat tak berhenti. Hikmah puasa berhenti sampai 30 Ramadan. Hikmah salat tak berhenti-henti sampai akhir hayat. Maka latih mulai sekarang salat kita. Dilatih mulai sekarang rajin salat kita. Takbir jangan tinggal sama imam, itu fadilahnya luar biasa, Bu. Jangan tinggalkan takbir sama imam. Artinya sebelum qomat, sebelum iqamah kita sudah berdiri di belakang imam ni. Enggak masbuk lagi. Man shalla arba'ina salah, man shalla arba'ina yawman fi jama'atin. Orang yang salat 40 hari dalam berjamaah, 40 hari. Jangan 40 salat. 40 salat itu arba'in di Madinah. Bapak ibu yang biasa umroh haji, ada arba'in Madinah. Apa arba'in itu? 40 salat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5. Ulang lagi. Ya Pak? 40 kali. Berarti 4 hari. Lebih kurang 4 hari. Ya berharilah. 4 hari kita di kota Madinah untuk menyempurnakan salat arba'in tadi. Berarti berapa tu Pak? 8 hari ya? 8 hari, bukan 4 hari. 8 hari. 8 hari 40 salat di kota Madinah. Saya tak sempat Ustaz. Mau dapat pahalanya. Saya tak sempat Ustaz, jauh. Saya tidak memungkinkan pergi, dana tak ada. Saya tak mungkin pergi Ustaz, saya dah sakit badan saya. Biar dapat pahala macam itu, salatnya 40 hari. Di sini nih, di Masjid Muhajirin ni. 40 hari la tafutuhu takbiratul ihram. Tidak tertinggal daripadanya takbiratul ihram. Imam ni Allah, takbiratul ihram pertama tu. Yang lebihnya itu namanya takbiratul tanaqul. Untuk pindah-pindah itu tidak rukun. Yang rukun tu Allahu Akbar yang pertama. Ibu tidak tinggal
Asal azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah datang ke masjid. Salat qabliyah. Hingga nanti la ilaha illallah, ibu udah ada di masjid. Begitu terus selama Ramadan 30, tambah lagi 10 Syawal, 40 hari, tak pernah tinggal. Makanya ini agak sulit kita kerjakan di Ramadan ini. Mengapa? Karena di Ramadan ini ada berbuka puasa. Berbuka ini kadang banyak yang tinggal takbiratul ihram yang pertama, karena masih banyak makanan yang mesti dihabiskan. Melaku ada, nasi goreng ada, mie goreng ada. Tapi kalau mau, siapkan kurma 3 saja. Insya Allah kuat. Insya Allah mampu. Makan kurma 3 berangkat. 40 hari salatnya tak tinggal takbiratul ihram berjamaah, pahalanya sama seperti 40 salat di Masjid Nabawi. Luar biasa. Allah tu adil. Allah tu pengasih. Yang kaya dibaginya amalan orang kaya. Sedekah, umrah, haji. Yang miskin kasihnya amalan orang miskin. Apa? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, Allah balas bagi orang yang sabar pahala yang tak ada batas. Ada 3 amalan yang tak ada batasan pahalanya. Saking banyaknya. Satu di antara yang 3 itu sabar. Itu bukan amalan orang kaya. Itu amalan orang miskin. Baginya orang miskin. Maka pilih amalan apa yang cocok pada kita nih, Pak. Jangan paksakan kita miskin nak haji. Saya tak suruh paksa, tapi berupaya boleh. Dan mesti berupaya. Siapa yang tak mau nengok Ka'bah? Berupaya mesti. Tapi dipaksakan sampai anak tak makan, istri tak dinafkahi, hanya kerana mengumpulkan duit pergi ke Ka'bah. Salah tu. Jangan paksakan. Cari amal untuk kita. Yang biasa begadang, jam 2 boleh belum tidur, jam 1 belum tidur, jam 3 belum tidur, jam 4 belum tidur, jam 5 pas azan tidur dia. Apa amalannya? Cari. Amalannya dawamul wudu. Terus wudu. Kan orang yang begadang tu dia berjago terus matanya. Wudu. Pahala selama duduk bapak begadang tu terus mengalir pahalanya. La yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa al-mu'min, kata Rasulullah. Tak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali orang yang mukmin. Dinyatakan oleh Rasulullah orang beriman. Seakan-akan kalau kita tetap wudu, tersemat dalam diri kita menjadi orang yang beriman. Iman itu ada pahalanya. Al-imanus bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70-an lebih cabangnya, kata Rasulullah. A'laha, yang paling tingginya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling dasarnya imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan duri dari jalan. Artinya pahala dapat. Bapak begadang, amalannya apa? Baca Quran tak kuat. Mengaji tak kuat. Sedekah orang tidur semua. Amalan untuk orang itu apa? Amalannya dawamul wudu, rutin berwudu. Pilih kita apa hobinya. Kita apa keadaan kita, cari amalan yang sesuai sama kita sehingga terus mengalir pahala kepada kita. Ibu-ibu yang rajin memasak. Tengok di belakang
Masako, itu ada biasanya menu-menu, resep-resep masak. Suka memasak. Amalan ibu apa? Amalannya bikin takjil. Tambahkan sedikit, lebihkan dia porsinya. Akhirnya dapat masak, kasih orang lain, pahala. Apa hobi kita cari? Kalau saya, Pak, Ibu sekalian, yang cocok sama saya, berbagi ilmu ni ceramah. Di sini saya ceramah, nanti kalau ada yang telepon, Ustaz, ini mau ada ceramah Ustaz, saya datang. Kenapa? Amalan model saya ni ceramah. Oh, itu amplop dapat Ustaz. Amplop tu sampingan saja. Karena berkali-kali saya bilang dapat amplop, alhamdulillah. Tak dapat, sekali itu ajalah. Nah, itu bumbu-bumbu saja. Jangan ambil serius. Tapi kalau serius lebih baik lagi sebetulnya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, cari amalan cocok untuk kita ni apa? Kalau tidak cocok, pilih yang cocok. Sehingga tidak ada lagi alasan kita tak masuk surga. Itu sebetulnya. Yang biasanya suka baca, koran dibacanya, novel dibacanya, sekali-kali baca Quran. Wah, jadi model amalan dia itu baca Quran. Atau malas baca Quran, baca kitab-kitab tentang agama, dapat pahala. Yang sukanya nonton YouTube, nonton movie, coba buka video-video ceramah. Aku tak suka ceramah, aku sukanya movie, film. Ya, dibuka kisah-kisah tentang sahabat Nabi, kartun-kartun tentang adab dan akhlak, dapat pahala. Ada modelnya banyak sebetulnya. Maka pilih amalan yang cocok sama kita. Yang suka traveling, ke sana kemari, ke sana kemari, amalan cocok dia apa? Silaturahim. Saya kadang pergi ke Medan, kadang pergi ke Surabaya, kadang pergi ke Jakarta. Kan modelnya travel dia. Sukanya tour. Amalan dia apa? Silaturahim. Asal jumpa orang, assalamualaikum Pak. Berapa banyak pahala dia tuh. Diikatnya yang kenal, disambungnya yang tak kenal, dikenalkannya. Berarti amalan orang traveling itu apa? Itu tadi. Yang suka dengar musik, amalannya apa? Coba buka Al-Quran tuh. Dia baca malas, sukanya dengar musik, ganti dengan bacaan Al-Quran. Mau nahawan, boleh. Soba, boleh. Jiharkah? Tidak apa-apa, silakan pilih. Sehingga di waktu dia mengendarai mobil, dapat pahala. Wa idza quri'al Qur'an, jika dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, dengarkan ia baik-baik. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, maka engkau akan mendapatkan rahmat. Luar biasa. Tak ada celah untuk tak dapat pahala. Cuma kita harus tahu amalan cocok untuk kita ni apa. Jangan suka traveling, amalannya baca Quran. Tabrak. Yang traveling, ya silaturahim, berapa banyak. Karena silaturahim itu, idza kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya hanya untuk silaturahim. Kata Allah, Allah Ta'ala itu Rahman. Lillahi bid'un wa tis'ina asman. Allah punya 90 nama lebih. Rahimun, Rahmanun min ismi. Rahman dan Rahim itu daripada nama Allah. Faman wasalathu wasaltuhu, yang menyambung tali silaturahim, aku sambungkan hubunganku dengannya. Maka dari rumah itu niatnya traveling sebetulnya, ingin berjumpa dengan saudara-saudara seiman, dapat pahala. Mulai start memanaskan mesin tu sampai balik ke rumah lagi, dapat pahala. Itu amalan siapa? Amalan traveler.
Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tak ada celah. Maka Allah bagi orang miskin amalan, Allah bagi yang kaya amalan. Bagi orang miskin salat 40 hari tanpa tinggal takbirnya. Syahrul qiyam, bulan berdiri banyak salat. Maka pilih mulai sekarang, cari amalan. Mulai dari kita runut ya. Mulai dari sebelum terbit fajar. Terbit fajar kita salat sunat fajar. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata orang itu salat subuh, Ustaz. Ya terserahlah. Pendapat ulama itu pendapat ulama, kita pilih mana? InsyaAllah dua-duanya bisa. Salat sunat fajar, ada yang memisahkannya salat sunat fajar, salat sunat subuh. Itu terserahlah. Kalau menurut saya sunat fajar itu ya salat qabliyah subuh. Ya mau pendapat lain silakan, tak jadi masalah. Kita ni berupaya banyak-banyak beribadah, banyak-banyak salat. Makanya di mazhab Maliki itu salat tarawih itu 36 rakaat. Mazhab Maliki di Madinah Munawwarah 36 rakaat tarawih. Kalau kita ada yang 8 boleh, silahkan. Ada yang 20, bagus. Di Makkah 20. Bapak sekarang pergi ke Makkah Masjidil Haram, itu 20. Masjid Nabawi 36. Loh, kok di mana letaknya 36 pula? Ceritanya di Mekah itu ada Ka'bah, Pak. Orang tu tarawih selesai 4 rakaat tawaf. Selesai 4 rakaat tawaf. 7 kali keliling. Tawaf tak boleh sekali, harus 7. Lepas tawaf solat lagi, 4 lagi, tawaf lagi. Asal 4 tawaf. 4 tawaf. Berarti kalau 20 rakaat dia salat, ada 4 kali tawaf. Di Madinah tak ada masjid, tak ada Ka'bah. Jadi macam mana supaya dapat pahala tawaf ni? Itu bentuk fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Imam Malik, kita ganti tawaf ni salat 4 rakaat. Untuk kira-kira menyamakan pahala yang di Mekah tu. Kira-kira saja. Setiap tawaf orang di Mekah, tambah di Masjid Nabawi 4 rakaat salat lagi. Berarti kalau 4 kali tawaf Masjid Madinah, berarti 4 kali 4, 16. 20 tambah 16, 36. Itu letaknya mengapa di Mekah, di Madinah tu 36 rakaat. Upaya memperbanyak ibadah. Makanya kalau yang mengatakan qabliyah subuh berbeda dengan sunat fajar, silahkan. Kita kan berupaya banyak-banyak ibadah sebetulnya. Jangan diperselisihkan. Salat sunat fajar atau salat qabliyah subuh. Salat subuh. Lepas salat subuh tak ada salat lagi. Kecuali mau mengqada, mau mengganti salat. Oh, saya tak percaya Ustaz. Silahkan. Ini masalah doh. Tak percaya silahkan. Tapi dalam Sahih Al-Bukhari dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhu wa arda. Qalat, beliau berkata, Sayyidah Aisyah istri Nabi, ma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nafilatan qatt ghaira sunnatal fajr. Tak pernah Nabi mengqada salat sunat selain salat sunat qabliyah subuh. Kata ulama, mengapa? Karena begitu besar pahalanya. Kalau Nabi qabliyah subuh saja diqada, apatah lagi salat fardu. Saya tidak memaksakan pendapat, namun kita ni majlis ilmu berbagi, Pak. Tidak menghukumi. Nah, itu. Man nama an salatin
Barang siapa tertidur, tinggal salatnya, tertidur. Orang tidur tu tak dapat dosa dah, Pak. Membunuh pun dia tak dapat dosa. Rufi'al qalam an habis waktu kita. Rufi'al qalam an salasin, diangkat dosa dari 3 orang. Tak dapat dosa dia. An naimin, orang yang tidur, hatta yastaiqiz, sampai dia bangun. Subuh salat dia, tak salat subuh, tertidur. Bangun jam berapa? 9 pagi. Mesti diqadha. Kata Nabi, falyaqdhiha, hendaklah dia qadha. Kalimatnya diqadha, bukan ditunai. Kata Nabi dalam hadis ni, falyaqdhiha, dalam hadis Muslim, falyaqdhiha, hendaklah diqadhanya. Fa inna salata la qadha'a illa biha, tidak ada pengganti salat tu kecuali salat. Maka setelah jam 9 tu usalli. Kira-kira kalau mau pakai usalli, yang tak mau pakai silakan. Usalli fardhu subhi rak'ataini qadha'an lillahi ta'ala. Kalau tadi ada antum tunai, artinya tepat pada waktunya. Kalau di luar waktu namanya qadha'an. Orang tertidur jam 9 wajib diqadha. Apatah lagi yang tidak tertidur. Yang tertidur ini tak berdosa dah, Pak. Apalagi orang yang seharusnya meninggalkan berdosa. Memukul ayah itu haram. Dalam Al-Quran tidak disebut memukul. Dalam ayat yang dibacakan oleh imam tadi itu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni apa? Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jangan kau katakan kepada orang tuamu, dan jangan engkau membentak. Bilang saja haram. Apatah lagi memukul. Wala taqrabuz zina, mendekati zina saja haram, apatah lagi berbuat zina. Orang yang meninggalkan salat dan dia tidak berdosa, karena tidur itu tak berdosa, dia mesti qadha. Apatah lagi yang meninggalkan karena berdosa sengaja, maka lebih lagi mesti diqadha. Itu pendapat kami yang mengatakan qadha. Yang tidak mau setuju silakan, tak jadi masalah. Tapi setahu saya, mohon maaf Pak, setahu saya, tak ada ulama 4 mazhab yang mengatakan tak berqadha satu. Mohon maaf Pak ya. Ini ilmu saya bagikan, terima alhamdulillah, tak terima tak apa-apa. Namun majlis ilmu. Ananda menyampaikan saja tanda sayang kepada ayahanda, tanda sayang sama ibunda. Kita ni beramal ni karena Allah. Kalau salah kita itu sebetulnya. Saya kalau salah Pak tegur Pak. Karena ilmu ni milik Allah, tidak ada yang perlu diangkuhkan, tidak ada yang perlu disombongkan. Kita ibadah ni karena Allah. Apalah kita terlalu kuat hati, aku yang betul, ternyata salah. Di hadapan Allah tak diterima. Karena amalan itu diterima kalau benar. Menurut yang saya ketahui, 4 mazhab tak ada yang mengatakan tak qadha. Satu. Kedua, tidak ada hadis yang melarang mengqadha. Saya jurusan Quran Sunnah di Malaysia. Tidak ada hadis yang menjelaskan tidak ada qadha. Oh, ada Ustaz dalam hadis Muslim dari Sayyidah Aisyah. Betul. Apa bunyinya? Umirtu biqada'is siyam, la biqada'is salah. Saya disuruh oleh Rasulullah mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Itu hadis orang datang bulan. Ibu datang bulan, tinggal puasa, tinggal salat. Yang diqadha salat atau puasa? Puasa, salat bonus free. Maka bapak kalau mau tinggal salat, datang bulan lah. Jadi hadis itu tentang perempuan yang datang bulan, bukan kita-kita ni. Akhir ucapan saya, terima kasih atas segala perhatian. Mari kita jadikan Ramadan ini selain syahrul siyam, bulan puasa, kita jadikan Ramadan ini syahrul qiyam, bulan untuk banyak salatnya.
Terima kasih. Bila ada kata-kata ananda, ungkapan, ucapan, perangai, tingkah laku yang tak cocok di hati ayahanda dan bunda sekalian, kepada Allah ananda mohon ampun, kepada ayahanda dan bunda sekalian ananda mohon kiranya dimaafkan. Ilmu ni milik Allah. Kalau ada guru-guru yang dengarkan ceramah saya, dosen-dosen yang duduk di majlis ini, mohon kiranya kalau ada yang salah, ananda ditegur dan ditunjuk ajar. Karena sejatinya ilmu itu milik Allah. Tak ada yang perlu diangkuhkan ketika kita ditegur, tak ada yang perlu disombongkan ketika kita diajar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام واليمن والبركة. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والصحة والعافية والسلامة علينا جميعا وعلى أهل هذه الجماعة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء وسقم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.